Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dan sekedar informasi aja, saya akan melayani Bapak Ibu pagi hari ini sebelum saya mengantarkan istri kekasih hamba untuk menjalani operasi ketiga akibat abses yang terjadi pada luka operasi usus buntu yang terjadi sebulan kemarin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 22. Keluaran 14 ayat 15 sampai 22 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, buat kasih-Mu yang memelihara kami dan kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami memahami kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai 22 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat melihat yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan sederhana bagi kita di pagi hari ini, Tuhan pasti menolong, jangan takut. Menarik ketika kita bicara tentang tema ini, karena bencana banjir yang terjadi di kota Jakarta tidak hanya meninggalkan penderitaan karena kerusakan tempat tinggal, tetapi juga duka cita bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Untuk membenahi kembali rumah yang rusak, apalagi yang sudah parah kerusakannya, pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi dalam keadaan ekonomi yang serba sulit. Itulah sebabnya masyarakat yang mengalami korban banjir meminta kepada pemerintah agar dapat menolong untuk meringankan kesulitan dan beban mereka. Hal yang sama pun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus pasti dialami oleh orang-orang yang sakit. Ketika keluarganya mengalami sakit, maka akan ada pergumulan di sana. Ketika bicara tentang pergumulan, ya, sedikit kesaksian berapa 1 bulan terakhir ini pasca operasi istri kekasih di tanggal 13 Maret, ia harus mengulangi lagi pada tanggal 26 Maret. Itu terjadi karena setelah pasca operasi usus buntu mengalami abses di bekas luka operasi itu. Operasi kedua berjalan di tanggal 26. Hal yang sama tidak bisa menyelesaikan persoalan, karena setelah itu
3 hari atau 1 minggu, sekitar 1 minggu kemudian rasa sakit terasa lagi di bagian luka itu dan dibawa ke rumah sakit. Namun di awal informasi untuk operasi itu hendak dilaksanakan, namun 1 jam sebelum proses operasi itu berjalan, informasi dari dokter disuruh pulang karena tidak ada apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami berproses terus sehingga pada akhirnya setiap dua kali dalam seminggu kami harus melakukan perawatan ke dokter spesialis bedah, dan itu membutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh gereja. Nah, apa yang terjadi? Kami tidak menemukan apa-apa, dan sampai puncaknya dari malam keputusan dokter untuk kembali melaksanakan operasi harus jalani pagi hari ini. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, semua orang, teman-teman memberikan dukungan kepada saya bahwa jangan takut, Tuhan pasti menolong. Itu sebuah dukungan moral yang bagi saya luar biasa. Dan memang kami percaya bahwa Tuhan punya cara. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi corona ini kami harus bolak-balik dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, yang tentunya ada sedikit rasa takut dan khawatir. Di tengah-tengah merebaknya virus ini, orang menghindari rumah sakit, tapi kami harus mencari rumah sakit untuk kesembuhan. Nah, apa yang saya mau katakan dari firman Tuhan ini, bahwa keyakinan kami akan kasih Tuhan itu jauh luar biasa bagi kami Bapak Ibu. Dan dukungan doa dari Bapak Ibu serta pengharapan kepada kasih Kristus, di mana dikatakan bahwa kami belajar untuk tidak khawatir. Kami belajar untuk berserah, sebab Ia tidak menginginkan orang percaya mengandalkan kekuatan sendiri selain daripada yang berkuasa atas ciptaannya. Nah, disinilah kita melihat bahwa bagaimana Allah bekerja kepada menyelamatkan orang Israel. Demikian juga kami yakin dan percaya Allah akan menyelamatkan apa yang menjadi pergumulan keluarga kami, terutama dalam proses pengobatan istri kekasih saya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan di pagi hari ini lewat firman Tuhan kita. Harapannya bahwa dukungan doa Bapak Ibu juga menjadi penting bagi kami untuk memulai proses operasi yang ketiga bagi istri kekasih hamba. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan berdoa dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 1, keluarga Miswan Rianto, keluarga Wahyu Dianto, keluarga Made Chandra Artanugraha, keluarga Ferry Purnomo Hadi, keluarga Yohana A. Lawalata Pandi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, di hari yang penuh sukacita bagi kami sebagai orang percaya, karena masih ada kehidupan yang Tuhan berikan, di mana di tengah-tengah situasi sulit pandemi COVID-19 ini, kami tentunya diharapkan dalam keyakinan iman bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan pasti menolong. Dan pertolongan Tuhan itu menjadi penting bagi kami ketika kami mempertaruhkan iman dan percaya kami kepada-Mu. Ajarlah kami untuk tidak takut dan khawatir. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh berserah. Ajarlah kami untuk percaya bahwa tangan Tuhan itu cukup kuat untuk menolong setiap anak-anak-Nya yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih tetap memelihara umat-Mu dan masih tetap menjaga serta memelihara setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka. Dan pagi hari ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga Miswan Rianto, keluarga Wahyu Dianto, keluarga Made Chandra Artanugraha, keluarga Ferry Purnomo Hadi, keluarga Yohana A. Lawalata Pandi. Bapak, berkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka,
di dalam segala hal yang mereka pertaruhkan kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya sungguh bahwa kasih Tuhan akan selalu setia kepada anak-anak-Mu yang setia, yang datang dengan kerendahan hati dan tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Dan di pagi hari ini, bagi kelima keluarga ini, Tuhan juga hadir bagi mereka. Tuhan tuntun dan pelihara setiap langkah mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Berdoa juga bagi kehidupan jemaat Tuhan dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam harapan mereka ya Tuhan. Bapak berkati, jaga, pelihara. Terlebih kami berdoa, hamba berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom. Bapak berkati, jauhkan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah umat-Mu tetap terpelihara, diberikan kekuatan dan kesehatan, dipelihara, dijaga, dan diberkati setiap langkah kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan, dalam setiap aktivitas mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh perangkat pelayanan yang ada dalamnya Tuhan, mulai dari karyawan kantor, para pelayan, pelaksana harian jemaat, majelis jemaat, dan juga pengurus-pengurus pelkat dan komisi, panitia pembangunan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi panitia malam dana dan semua orang yang terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, dan berdoa secara sungguh-sungguh dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kami untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan di dalam semuanya itu kami percaya sungguh Tuhan akan melindungi dan menyertai setiap orang yang mau percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati juga kehidupan jemaat-Mu di sepanjang hari ini dalam seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan aktivitas. Ampuni juga setiap salah dan dosa yang telah diperbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan, maupun yang ada dalam pikiran sekalipun. Lalu suci bersihkan kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, dan dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.